semuanya, kita masih melanjutkan materi tentang pohon. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari pembahasan tentang pohon merentang. 3 hal yang akan kita pelajari kali ini yaitu pohon merentang, kemudian aplikasi pohon merentang, dan algoritma prim dan algoritma Kruskal. Pohon merentang atau spanning tree adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang kita peroleh dengan cara memutus sirkuit dari sebuah graf. Bisa kita lihat pada graf G ini, dia adalah graf biasa dan bukan pohon. Kita bisa mengubahnya menjadi pohon dengan cara memutus sirkuit dalam graf tersebut. Misalnya, kita mendapatkan T1 dengan memutus 3 buah sisi, kemudian atau T2, sisi-sisi yang lain, dan T3 atau T4. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah pohon merentang, yang disebut sebagai hutan merentang atau spanning forest. Contoh aplikasi pohon merentang adalah seperti ini. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota terhubung satu sama lain. Atau di sini juga pada routing atau perutean pesan pada jaringan komputer. Kita bisa melihat ini setiap simpul-simpulnya adalah titik router, kemudian titik ini adalah subnetwork, dan ini adalah jaringan yang menghubungkan antara router tersebut. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi pohon seperti pada bagian kanan ini, atau disebut pohon merentang. Kita juga bisa mencari pohon merentang yang paling minimum, ya. Setiap graf terhubung atau yang berbobot mungkin memiliki lebih dari 1 pohon merentang. Kita akan mencari pohon merentang yang bobotnya paling minimum atau disebut dengan minimum spanning tree. Contohnya pada graf di sebelah kiri ini, ya, dia memiliki 8 buah simpul, maka kita bisa mengubah menjadi pohon merentang yang paling minimum, seperti di bagian kanan. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pohon merentang minimum. Ya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan algoritma prim. Ada 3 langkah dalam algoritma prim. Ya. Langkah pertama adalah kita ambil sisi dari graf G yang bobotnya paling kecil dan kita masukkan ke dalam T. T ini adalah daftar atau list yang menampung sisi yang bobotnya paling minimum. Kemudian langkah kedua, pilihlah sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian masukkanlah UV tersebut ke dalam T. Ya, kemudian kita ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Ini adalah contoh algoritma untuk melakukan pencarian pohon minimum dengan menggunakan prim. Prosedur ini menerima input sebuah graf G dan menghasilkan output berupa pohon atau pohon merentang minimumnya. Ya, pertama dia akan mencari sisi PQ ya yang bobotnya paling kecil. Kemudian dia akan memasukkan PQ ke dalam T atau pohon tersebut. Kemudian dia akan melakukan looping atau iterasi dari I sama dengan 1 sampai dengan N-2 dengan cara mencari sisi dari E yang bobotnya paling kecil namun dia bertetanggaan atau bersisian dengan simpul yang ada di T. Dan setelah itu dia memasukkanlah sisi tersebut ke dalam T. Dia ulangi terus sampai N-2. Contohnya pada graf berikut yang memiliki 6 buah simpul. Algoritma prim pada langkah awalnya adalah akan mencari bobot yang paling kecil dari graf yang ada pada sisi yang pada graf tersebut. Pada graf ini yang paling kecil bobotnya adalah 10, maka dia akan menggunakan sisi itu yaitu 1, 2 sebagai dimasukkan ke dalam pohon. Langkah berikutnya dia akan mencari sisi yang bersisian dengan solusi sementara tersebut ya, yaitu 1, 2 ini. Ada beberapa sisi alternatif, kita lihat di sini ada yang 30, 45, 25, 40, dan 50, maka yang paling kecil adalah 25, yaitu sisi 26. Maka dia masukkan sisi 26 ini ke dalam ke dalam solusi pohon. Kemudian langkah ketiga adalah dia melanjutkan mencari sisi yang bersisian dengan solusi sementara, yaitu 1, 2, atau 26. Maka dia akan mendapatkan sisi berikutnya yang paling kecil adalah 15. Ya, dia bersisian dengan
26. Maka dia masukkan sisi 36 ini ke dalam solusi. Kemudian langkah berikutnya adalah dia mencari sisi berikutnya lagi yang bersisian, yaitu di sini ada 20. Ya, dia bersisian dengan sisi 26 ini. Maka dimasukkan ke dalam solusi, dan terakhir adalah dia mencari yang berikutnya adalah sisi 35, yaitu dia bersisian dengan 36. Maka didapatkan solusi akhirnya adalah pohon merentang minimumnya adalah seperti ini dengan bobot totalnya adalah 105. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik, meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang dipilih bobotnya sama. Contohnya pada graf yang di atas ini, ya, dia memiliki 3 buah pohon merentang minimum, yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Semuanya sama, bobotnya sama-sama 36, meskipun pohonnya berbeda-beda. Ada cara lain untuk menghitung atau menentukan pohon merentang minimum, yaitu dengan menggunakan algoritma Kruskal. Algoritma ini bekerja awalnya atau inisialisasinya adalah dia menentukan sisi-sisi dari graf yang sudah diurut menaik, atau dia menentukan tabel urutan sisi-sisinya dari kecil ke besar. Kemudian langkah pertama adalah dia akan mengisi pohon. Ya. Caranya pertama, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T, kemudian diulangi sampai sebanyak N-1 kali. Ini adalah algoritmanya. Ya, dengan awal T-nya masih kosong, dan kemudian dia akan mengisi sampai dengan jumlah sisinya T kurang dari, sampai dengan N-1. Dia akan menambahkan selama tidak membentuk sirkuit. Oke, untuk graf yang sama dengan contoh tadi yang pertama, kita bisa melakukan pencarian pohon minimum dengan menggunakan algoritma Kruskal. Langkah pertama adalah membuat tabel yang berisikan urutan sisi-sisi dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian dia akan mulai mengisi pohonnya. Pertama, pohonnya diinisialisasi dengan kosong atau hanya berisi simpul-simpul saja. Kemudian dia akan mulai mencari satu sisi yang paling kecil bobotnya, yaitu 10 di sini, yaitu sisi 1, 2. Dimasukkan ke dalam pohon atau dihubungkan dengan sisi 1 dengan 2. Berikutnya, dia mencari sisi berikutnya sesuai dengan urutan, yaitu 15. Dia memasukkan, 15 itu adalah 3 ke 6, maka dia akan menggambarkan sisi 3, 6. Pada langkah ketiga, dia akan menambahkan sisi berikutnya yang paling kecil, yaitu 20, yaitu sisi 4, 6, 46 di sini. Kemudian yang berikutnya adalah 25. Ya, syaratnya adalah tidak membentuk sirkuit, ya. 25 adalah 26, maka karena tidak membentuk sirkuit, maka masih kita masukkan. Langkah berikutnya adalah 30. Nah, 30 ini adalah 14. Ya, 14. Kalau kita tambahkan di sini 14, maka akan membentuk sirkuit. Maka sisi 14 ini kita tolak. Langkah berikutnya adalah 35 atau 3 ke 5. Ya, 3 ke 5 itu tidak membentuk sirkuit, maka kita masukkan. Dan akhirnya kita mendapatkan solusi seperti ini. Dengan bobot totalnya adalah 105. Hasilnya sama saja dengan hasil dari algoritma prim tadi, ya. Contoh latihan, silahkan coba membuat pohon merentang minimum dari graf ini, ya, dengan cara bebas, ya. Nah, kita lihat di sini kita bisa membentuk pohon minimumnya, bisa dengan algoritma prim ataupun Kruskal, dan kita akan mendapatkan solusi seperti ini, yaitu dengan total bobotnya adalah 22. Demikian materi pohon merentang, dan silahkan untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu pohon berakar.